Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu subhanahu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ni'matit tammah warahmatil 'ammah lil 'alamin. Nabiyyina wa sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa habibi qulubina wa anisi arwahina Muhammadin alaihi wa ala alihi wa sahbihi afdalus salati wa atammut taslim, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang kami hormati dan kami muliakan, mari bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah untuk beribadah dan mengabdi kepadanya dengan bersujud bersama dalam 3 rakaat maghrib tadi. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang sangat besar, karena tidak semua umat Islam diberi kesadaran dan kemudahan untuk beribadah. Semoga istiqomah dan husnul khatimah. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti suri tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas rahasia di balik perintah kurban. Akan tetapi sebelum itu kita mempelajari dulu satu ayat di dalam surat Yunus. Nanti dari ayat itu kita kaitkan dengan tema tadi. Ngaten nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, wahai umat manusia, sungguh telah datang kepadamu nasihat dan pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi semua penyakit yang ada di dalam hati, serta petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Napa? Al-Qur'an. Terus Al-Qur'an itu, Al-Quran itu memiliki 4 fungsi. 4 fungsi. Pertama, pengajaran atau nasihat. Kedua, penyembuh bagi penyakit hati. Ketiga, sebagai petunjuk. Keempat, sebagai rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan membahas rinci tentang 4 perkara tadi, hanya satu saja, yaitu fungsi kedua, yaitu syifa wa syifa'ul lima fis sudur, dan penyembuh bagi apapun penyakit yang ada di dalam dada atau di dalam hati. Nah, manusia kalau hatinya bersih dan sehat, niku yang lain akan bersih dan sehat. Dalam napa niku? Dalam suatu hadis disebutkan, wa inna fil jasadi la mudghah
Idza saluhat saluha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad. Sungguh di dalam jasad manusia itu ada satu organ. Jika satu organ ini sehat, saluhat, baik, bersih, saluha sairul jasad, tubuh seluruhnya pun baik dan sehat. Wa idza fasadat, tapi apabila rusak, kotor, sakit, banyak penyakitnya, fasada sairul jasad, seluruh anggota tubuh atau seluruh jasad itu menjadi tidak baik-baik saja. Artinya Al-Quran mengobati kepada sumber utamanya, yaitu hati. Nah, banyak sekali penyakit-penyakit hati. Nah, kita akan mempelajari tadi apa hikmah di balik perintah ibadah kurban itu ternyata berkaitan dengan 1, 2, 3 penyakit hati. Coba bayangkan ya. Sebelum kita mengarah ke sana, kulo mau bertanya dulu. Kulo badi tanglet, mau bertanya dulu nggih, bertanya. Penetapan urutan surat dan ayat Al-Quran itu kehendak Nabi atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Ya napa? Semerap napa mboten? Jadi Nabi dapat firman, dapat wahyu, oh iki wis tak tekek kene. Oh iki tak tekek mari surat iki. Atau sifatnya ketetapan Allah yang biasa disebut dalam ulumul Quran itu tauqifi. Tauqifi niku nggih pun seperti itu dari Allah, tidak boleh dirubah-rubah. Pertama, kehendak Nabi atau kedua? Kedua, ketetapan Allah. Napa ketiga mboten semerap? Kedua nggih. Oh ketiga mboten semerap. Sekarang saya kasih tahu. Kedua, tauqifi. Tauqifi itu sifatnya apa? Allah yang menentukan melalui malaikat Jibril disampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Artinya urutan Al-Quran yang ada pada kita saat ini itu bukan urutan turunnya. Ini ditetapkan oleh Allah. Misal turun satu ayat atau satu surat, ini letakkan setelah surat ini. Sebelumnya ada urutan, misal antara surat apa dengan apa. Surat pendek lah seandainya. Terus turun satu surat, iki sempilno di antara dua surat itu. Nah, ngaten niku contohnya. Contoh lain di surat Al-Muzammil itu dulu awal mula turun surat Al-Muzammil itu hanya 19 ayat. Sekarang 20 ayat. Surat Al-Muzammil itu 20 ayat. Dulu awal mula diturunkan hanya 19 ayat. Sudah 19 ayat itulah surat Al-Muzammil. Setelah berjalan waktu selama kurang lebih 1 tahun, dilihat keadaan, oh ini perlu tambahan ayat ini. Turunlah ayat baru. Kemudian oleh malaikat Jibril diperintahkan kepada Nabi, letakkan ayat ini di surat Al-Muzammil setelah ayat ke-19. Tak, jadilah Al-Muzammil 20 ayat sekarang. Setelah 1 tahun. Ngoten nggih. Jadi itu merupakan ketetapan Allah, dan setiap ketetapan Allah memiliki hikmah dan tujuan yang harus kita cari tahu dan kita fahami. Lalu apa hubungannya dengan hikmah di balik perintah menyembelih kurban itu tadi, menyembelih hewan kurban? Nah, non sewu. Kalau kita sudah sepakat bahwa urutan-urutan surat, urutan-urutan ayat adalah dari Allah, maka setiap urutan, setiap penataan itu memiliki tujuan dan hikmah. Maka di sini izin lebih mengerucut, kita akan mencari tahu penyakit apa yang hendak disembuhkan, yang hendak diobati dengan perintah ibadah kurban itu. Jika kita lihat perintahnya ada di surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar itu surat paling pendek di dalam Al-Quran. Hanya 3 ayat. Dalam urutan surat di dalam Al-Quran, urutan keberapa Bapak Ibu? Dalam 108. Sebelumnya surat apa? Sebelum Al-Kautsar surat apa?
Niki saking napa semangatnya ngaji jadi nggak niteni wis urutan-urutane wis. Ngoten niki. Sing penting hafal ngoten niki. Sebelum Al-Kautsar itu surat Al-Maun. Al-Maun surat ke-107 dalam urutan Al-Qur'an. Al-Kautsar ke-108. Pun nggih. Nah, hubungannya apa antara surat Al-Maun dengan surat Al-Kautsar? Di mana surat Al-Kautsar itu ada perintah kurban, gitu kan? Yang harus kita angen-angen ngaten lho. Kalau baca Quran itu sering angen-angen, Pak. Sering direnungkan gitu. Ini ada nasihat apa ya? Ada pembelajaran apa ya? Ada petunjuk apa ya? Ada penyembuhan bagi penyakit hati apa ya? Ngoten lho. Pun nggih. Dalam Ulumul Quran, salah satu bidang studi dalam agama kita disebut Ulumul Quran, itu ilmu yang pelajari Al-Quran. Ada namanya ilmul munasabah. Munasabah niku artinya korelasi, keterkaitan satu dengan lainnya, keterhubungan. Nggih, keterhubungan. Jadi antara surat Al-Maun dengan surat Al-Kautsar itu ada munasabah. Munasabah sekali lagi napa niku wau? Keterkaitan, korelasi, keterhubungan. Napa niku? Keterikatan. Keterkaitannya atau korelasi antara Al-Maun dan Al-Kautsar disebut at-takhalli wat-tahalli. Nggih, napa? At-takhalli wat-tahalli. Ini kaidah. Apa itu at-takhalli? At-takhalli dari kalimat kholin. Kholin artinya kosong. At-takhalli mengosongkan. Pun. Sedangkan at-tahalli dari kalimat hilyah. Hilyah itu artinya perhiasan. Sehingga kata at-tahalli artinya menghiasi. Jadi munasabah, korelasi antara ayat surat ke-107 dengan ke-108 ini adalah at-takhalli wat-tahalli, mengosongkan lalu menghiasi. Gampangnya gini, nun sewu. Misal di masjid ini ternyata nun sewu nggih contoh, ada es teh di sana. Wah, aku gopoh iki. Saya enggak request loh, Pak, mau dikira request es teh. Wah, aku gopoh tapi kok pengen es teh. Aku enggak bawa tumbler ini. Enggak bawa tumbler, enggak bawa plastik, enggak bawa apa, adanya ini. Kira-kira bisa enggak ini saya isi es teh? Ada isinya loh niki. Bisa masuk tehnya? Enggak bisa kan? Karena ada isinya. Belum dibuka lagi. Gimana caranya biar saya bisa mengisi botol ini dengan es teh? Dikosongkan dulu. Contoh satu. Contoh dua. Bayangkan rumah kita karena sudah saking lamanya ndak diresiki atau diopeni, lembab, kena hujan panas, catnya blodoki. Paham blodoki nggih? Ya orang Jawa semua toh. Wah, kalau ada yang orang luar Jawa angkat tangan, nanti kita pakai bahasa Korea. Kota Reok asli Ponorogo, Jawa berarti. Nggih. Blodoki, lumutan. Banyak sarang laba-labanya. Terus kita tekad, wah iki dilungkas riyoyo iki. Ntar lagi hari raya harus dicat baru. Sepakat mboten? Kira-kira orang yang normal langsung dicat baru, di yang blodok-blodoki, yang lumut-lumut, yang apa niku sarang laba-laba wis ditumpuk ae, ditumpuk cat baru. Begitu atau diresiki dhisik, dirontokno dhisik sampai rewesik, kalau perlu diamplas dulu, kalau perlu diplamir lagi baru dicat. Kira-kira yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Menunjukkan apa? Kalau kita mau hati kita ini bersih, hati kita ini sehat, penyakit-penyakitnya dihilangkan dulu. Tidak bisa bercampur antara sifat mukmin dan musyrik, tidak bisa.
antara sifat jujur dan dusta ada satu waktu dalam hati, tidak bisa, Pak. Harus ada yang dibersihkan dulu, dikosongkan dulu, baru dihiasi. Itu korelasi antara Al-Ma'un dan Al-Kautsar. Ternyata kalau kita kaji dengan teliti, surat Al-Ma'un itu sedang menunjukkan kepada kita dua sifat yang sangat tercela dalam hidup. Lalu di surat Al-Kautsar Allah menghadirkan dua sifat terpuji sebagai penawar, sebagai obat dan hiasan yang menggantikan sifat buruk yang ada di surat Al-Ma'un. Disebut apa nih kau? At-takhalli wat-tahalli. Ilmu ini disebut ilmu munasabah, ilmu keterkaitan korelasi antara satu dengan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ini satu dulu. Nggih. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan din? Yukadzibu niku mendustakan. Bid-din, din apa artinya? Agama. Itulah terjemahan Indonesia. Padahal kalau kita baca di kitab-kitab tafsir, mayoritas menyebutkan bukan agama, tapi yaumul jaza, hari pembalasan. Buktinya di surah Al-Fatihah, Maliki yaumiddin. Napa artinya? Masa Allah sang penguasa agama? Maliki kan yang menguasai. Maliki yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Tapi boleh diartikan dua-duanya. Tapi kalau di kitab ini tafsir mukhtasar nih. Kitab tafsir mukhtasar artinya kitab tafsir ringkas. Artinya kalau kita lihat di kanan kirinya, pojok dari atas ke bawah ada tafsirnya. Cilik tulisannya, Pak. Ini dikasih orang. Dikasih, alhamdulillah waktu itu tidak disangka-sangka. Dikasih intinya gitu nggih. Kasih orang rezeki. Disebutkan di sini hal araftal ladzi yukadzibu bil jaza yaumal qiyamah. Tidak disebut yukadzibu bidinil Islam. Apakah kamu siapa orang yang mendustakan hari pembalasan pada saat kiamat terjadi? Tidak disebut mendustakan agama. Ayo, ngoten yo napa? Karena kalau mendustakan agama kan berarti kafir lah. Betul lah. Agama kan mencakup semuanya. Ini yang dimaksud sebenarnya, lebih tepatnya orang yang mendustakan satu di antara rukun iman, yaitu iman pada hari kiamat. Di sana ada hari pembalasan. Siapakah orang yang tidak yakin akan adanya hari pembalasan? Disebut fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fahuwa dzalikal ladzi yadfa'ul yatima bighilzatin an hajatihi. Ini tafsirnya. Yaitu orang yang kalau dalam terjemahan Indonesia yang menghardi anak yatim. Padahal sebenarnya ini ada sejarahnya. Yaitu orang yang menahan dan melukai anak yatim dengan sangat keras dan kejam, padahal anak yatim ini sedang ingin mengambil hak dan keperluannya. Yang dimaksud sebab turunnya ayat ini adalah Abu Jahal. Dulu di zaman Arab jahiliyah, kalau ada seorang meninggal dunia, meninggalkan harta warisan, itu harta warisannya dititipkan atau diambil alih atau diurus oleh saudaranya. Berarti kalau punya anak, berarti ini Pak Lie, lemboten Pak Dini. Anaknya yang ditinggal bapaknya meninggal kan jadi anak yatim. Nah, anak yatim ini mau minta haknya, butuh. Pak Lie, harta kula butuh. Abu Jahal digitukan.
sama sepupunya, bukan sepupu, ponaan. Kan anak saudaranya yang meninggal. Apa yang terjadi? Ditempeleng, ceplek, didorong dengan sangat keras. Cobi. Niku. Apakah lantas ayat ini hanya berlaku bagi Abu Jahal? Boten. Bagi siapapun yang tidak menyantuni anak yatim, tidak menyalurkan hak anak yatim, berarti dia tidak yakin akan adanya hari pembalasan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan ciri orang yang tidak yakin dengan adanya hari pembalasan pada saat hari kiamat terjadi adalah orang yang tidak saling napa niku menyeru dan mendorong dirinya sendiri maupun orang lain untuk apa? Ta'amil miskin, memberi makan orang miskin. Ini sifat buruk pertama. Sifat napa berarti Bapak Ibu? Dalam nggih medit, nggih kikir, nggih tamak, nggih serakah, pokoknya elek. Kita simpulkan sifat kedonyan. Ngoten mawon nggih. Pun nggih? Sepakat nggih? Tamak, bakhil, medit. Buruk atau terpuji sifat itu? Buruk atau terpuji? Buruk sekali atau buruk biasa saja? Buruk sekali. Saking buruknya sifat ini Bapak Ibu nun sewu. Wong asli medit, krungu tanggane ngrasani wonge medit mboten trima. Orang betul orang itu pelit. Terus dia, oh dasar pelit niku lho mangkel, Pak. Saking eleke sifat medit niku lho, wong asli medit dilokno medit mboten trima. Saking apike sifat luman, wong medit terus gara-gara memberi sekali, ya Allah lumane wong iku ya Allah seneng, Pak. Padahal asline medit. Dengar namanya dipuji dengan kalimat luman alias dermawan seneng saking apike sifat luman, ngoten lho. Nggih. Sama dengan sifat bodoh, berilmu. Itu orang bodoh krungu dilem berilmu niku lho seneng, Pak. Orang asli bodoh, dilokno bodoh niku lho mboten trima. Saking eleke sifat bodoh. Maka Islam menomorsatukan ilmu dan iman dan amal. Itulah kenapa wahyu pertama Iqra, bacalah, belajar, kembangkan ilmu dan lain sebagainya. Ngerti nggih? Sifat pertama berarti apa? Yang harus dikosongkan ini tadi dari diri kita, yang kita ambil dari surah Al-Maun, sifat kedonyan, medit, pelit, tamak, serakah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang yang salat, yaitu mereka yang lalai terhadap salatnya. Alladzina hum yuraun, yaitu mereka yang riya dalam salatnya. Nah, ini sifat kedua berarti napa? Riya. Sifat riya ini sifat sangat buruk, menduakan Allah, tidak ikhlas menjalankan ibadah. Termasuk di sini yang dikatakan orang yang salatnya riya. Orang yang celaka adalah orang salat tapi celaka adalah orang yang lalai terhadap salatnya. Terhadap bukan di dalam salatnya nggih. Terhadap salatnya itu artinya nggih mboten salat atau kadang nunda-nunda atau kadang salatnya bolong-bolong, berarti lalai. Kalau orang tidak lalai menjaga salat 5 waktu, syukur-syukur tepat waktu. Syukur-syukur lebih utama lagi awal waktu. Ngoten nggih? Jelas nggih? Jadi sifat yang kedua yang sangat buruk yang disinggung oleh Allah di surat Al-Maun apa? Riya. Kalau tadi sifat pelit itu hubungan sesama manusia, kedua yaitu sifat riya hubungan dengan Allah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala niku menegur kita, ojo sampai rusak dua-duanya. Hubungan sama tetangga jelek, sama keluarga jelek. Karena apa? Karena kemeditannya tadi itu, kepelitannya. Terus hubungan sama Allah rusak juga dikarenakan apa? Riya tadi. Ditutup surat Al-Maun dengan firman-Nya wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un wa yamna'una i'anata ghairihim bima la darara fil i'anati bihi. Yaitu orang yang tidak mau membantu orang lain dengan sesuatu yang bermanfaat dan tidak merugikannya. Contoh nun sewu. Orang punya tetangganya
mau punya hajat. Ternyata terasnya itu tidak mencukupi. Terus izin ke tetangganya, Pak, boleh izin teropnya masuk ke depan rumah jenengan? Kalau orang kikir mesti nggak boleh. Wakai alasannya, oh mohon maaf, nanti kalau ada tamu saya gimana? Nanti saya gimana mau parkir mobilnya? Ya Allah, padahal mek setino lho gak oleh. Saking medite. Pinjam apa? Orang minjam itu kan nggak merugikan apa-apa toh. Wong minjam habis itu dikembalikan. Itu kalau saking meditnya orang, tidak akan mudah membantu orang lain dengan apapun, sekecil apapun bantuan itu, padahal bantuan itu tidak merugikan apapun baginya. Niku maksud dari wayamna'unal ma'un. Jadi sudah kita dapat, sudah kita pahami kandungan ringkas tentang surat Al-Ma'un ini, menunjukkan dua sifat berbahaya, dua sifat tercela, yaitu sifat medit dan sifat riya, yang mana dua-duanya itu mewakili dua sifat buruk antara seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan antara seorang manusia kepada sesamanya, yaitu saudara, tetangga ataupun temannya. Niki selesai dari Al-Ma'un. Sekarang kita hadirkan surat Al-Kautsar. Kita buktikan bahwa apakah benar tadi maksudnya ada ilmu munasabah, lalu ada at-takhalli wa tahalli tadi. Coba kita buktikan. Di dalam surat Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Dah, dua ayat saja. Pendek. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad Al-Kautsar. Meskipun ayat ini diperuntukkan atau bagi Nabi Muhammad, tapi berlaku juga untuk umatnya. Sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar ada dua arti. Pertama, nikmat yang sangat banyak. Dua, nama telaga di surga, telaga Al-Kautsar. Nyun sewu, telaga Al-Kautsar ini istimewa, Pak. Kenapa? Sekali minum tidak akan haus selama-lamanya. Enak toh? Enak bukan? Emangnya bisa minum terus nggak haus selama-lamanya? Kalau Allah berkehendak, apa yang nggak bisa? Wong di neraka itu ada loh, orang yang makan minum tapi juga nggak kenyang dan tidak haus, tidak hilang hausnya maksud saya. Berarti kenyang dan tidak, atau hilangnya haus atau tidak, bukan karena makan atau minum, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh biar lebih memahami hal ini, bahwa haus tidak haus itu bukan karena minum atau tidak minum, tapi karena Allah menghilangkan rasa haus itu. Kalau Allah sudah berjanji melalui lisan nabinya bahwa man syariba minha lam yadma' ba'daha abadan, barang siapa minum dari telagaku Kautsar nanti di surga, lam yadma' ba'daha abadan, enggak akan pernah haus lagi selama-lamanya setelah itu. Ya kalau berkehendak seperti itu, ya sudah. Contoh sederhana membuktikan bahwa sesuatu itu bukan karena adanya hal itu terjadi, tapi karena kehendak Allah. Kita melihat saat ini, bisa melihat, bisa berbicara, bukan karena organnya, bukan karena ada mata atau ada lisan. Karena banyak juga manusia diciptakan Allah sempurna, ada mata, ada lisan, tapi buta dan bisu. Ayo, katanya apa jenengan? Itu ada, lidahnya ada, bibirnya ada, bola matanya ada. Lo kok nggak ngelihat? Itu menunjukkan bahwa melihat dan tidak melihat, berbicara tidak berbicara, bukan karena ada organnya atau tidak, tapi karena Allah memberinya penglihatan dan bisa berbicara. Itulah kenapa jangan kaget kalau di dalam surat Yasin ada ayat yang berbunyi al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup mulut mereka, tak bisa bicara, yang berbicara tangan mereka. Nggak usah heran, kok iso tangan ngomong, kok ono lambene. Lah iku wong duwe lambe gak iso ngomong. Lah napa jenengan? Lalu kaki mereka bersaksi atas apa yang mereka perbuat selama hidup di dunia ini.
Lah sikil kok bersaksi gak duwe lambe. Lah itu ada di dunia, banyak orang punya lambe ndak bisa bicara. Ada juga punya lambe tapi gawe misah-misuh. Ya, kata ya apa jenengan? Ini jelas nggih? Nah, Al-Kautsar, kita kembali ke surah Al-Kautsar. Ini waktunya tidak lama Isya ini. Maksudnya tidak lama lagi Isya, ngoten lho. Harus dipersingkat, harus dipercepat. Sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang sangat banyak, di antaranya telaga Kautsar. Ini juga berlaku untuk kita, wahai umat manusia, wahai umat Muhammad, telah kami beri kepadamu nikmat yang sangat banyak. Lalu kewajiban kita terhadap nikmat yang banyak itu apa, Bapak Ibu? Syukur. Bagaimana cara syukurnya? Fasolli li rabbika wanhar. Niku jawabannya. Fasolli li rabbika, maka hendaklah kamu sholat. Tapi bukan sembarangan sholat. Sholatnya harus apa? Li rabbika. Nah, apa maksud li rabbika? Ikhlas karena Tuhanmu. Maka sholatlah kamu ikhlas karena Tuhanmu. Berarti seseorang jika ingin selamat hidupnya, diterima amal ibadahnya, harus ikhlas, biar nggak celaka. Karena orang yang tidak ikhlas celaka. Di Al-Ma'un disebutkan tadi, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka orang yang lalai terhadap salatnya, alladzina hum yuraun, mereka yang riya dalam salatnya. Obat penawarnya ini kotor nih, ibarat kata cat sing blodoki wau, dikerik dhisik, diresiki, diganti dengan sifat yang mulia, fasolli li rabbika, hendaklah kamu salat ikhlas karena Tuhanmu. At-takhalli wa tahalli, al-munasabah, keterkaitan antara satu surat dengan surat yang lain. Wanhar, fasolli li rabbika, napa? Wanhar. Napa wanhar? Wanhar itu artinya wadbah, dan sembelihlah hewan kurban. Nun sewu, kinten-kinten lek tiyang tamak serakah medit kendonyan purun na kurban. Halo Bapak Ibu, purun mboten? Mboten. Wong sing wajib lho kadang mboten ditokno zakat, nafkah istri, anak kadang tidak diberikan loh, saking medite. Corong ngoten gonggome ngeten wangil metune. Bahkan yang wajib jelas-jelas wajib SPP anake sekolah niku lho apen-apen gak duwe, padahal duwe. Napa malah kurban yang hukumnya sunnah muakkadah? Sulit, Pak. Sehingga dihadirkan di Al-Kautsar ini, dan berkurbanlah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat yang terpuji, yaitu sifat yang dimiliki oleh mereka yang ahli berkurban, yang senantiasa berusaha untuk bisa berkurban, sifat luman, lebih mencintai Allah daripada harta bendanya. Rahasianya, hikmahnya, kenapa di sini menggunakan kalimat wanhar, kok bukan wadbah? Nun sewu nggih. Sebenarnya wanhar itu bukan dan berkurbanlah, itu terjemahan Al-Quran Indonesia. Kalau kita cari tahu di dalam kaidah bahasa Arab, kalimat wanhar artinya menyembelih, tapi khusus untuk unta. Kalau menyembelih untuk selain unta, perintahnya wadbah, dari kata dzabaha yadbahu. Nun sewu, di ayat yang menjelaskan Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya, apa yang digunakan? Qala ya bunayya, qala inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Adbahuka itu aku menyembelihmu. Jadi Nabi Ibrahim bercerita, falamma
balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara adbahuka, aku menyembelihmu. Adbahuka, kata perintah dari adbahuka niku wadbah, bisa buat menyembelih apapun, hewan dengan segala macamnya, ayam, kambing, pitik, mentok, bebek, kelinci, nyambe. Tidak boleh Pak, koyok kano sing liyane ae. Nggih, ula, kodok. Ada itu orang-orang enggak jelas tuh, ya Allah. Banyak makanan yang halal dan baik, kok milih yang haram. Kalau hewan di dua alam kan haram niku. Nah, di video-video sekarang kan banyak orang-orang nyeleneh itu, kodok dibakar, kelelawar, ulo. Nah, kalau nyembelih hewan-hewan seperti itu bahasa Arabnya wadbah, umum. Kenapa di ayat ini kok wanhar? Padahal itu khusus untuk unta. Ya, memangnya harus unta berkurban? Kalau tangkat kurban harus unta atau boleh selain unta? Bapak, Ibu, boleh selain unta. Tapi perintahnya unta loh niki. Wanhar itu dan sembelihlah unta. Karena naharo yanharu itu dalam bahasa Arab nahrul ibil, meleh unta. Nyatanya Rasulullah ketika berkurban kambing, 2 ekor kambing jantan bertanduk, warnanya hitam campur putih. Nah, ini kan bikabsyaini amlahaini aqranaini niku. Terus di zaman Nabi Ibrahim juga yang dijadikan ganti oleh Allah bagi Nabi Ismail domba, kambing. Kenapa di Al-Kautsar wanhar? Nah, ini yang harus kita cari hikmah di balik pemilihan kata wanhar itu. Ternyata seakan-akan itu ada isyarat Bapak Ibu. Lek iso pas kurban niku sing paling apik, ngoten. Sing paling apik. Hewan yang paling apik napa? Unta kah? Paling mahal. Di sana ada unta, Pak. Di Ngoro. Viral itu. Berapa satu ekornya, Pak? Semerap, viral itu, Pak. Di YouTube, di IG itu. Di Ngoro, Mojokerto ada peternakan unta. Ratusan juta, Pak. Wah, urunan wong pitu. Anggaplah 210 juta. Berarti per wong pinten? 30. Satu orang 30 juta. Wah, kau keren itu, Masya Allah. Berarti kan luman, Pak. Berarti apa? Luman. Orang kok bisa sampai kurban unta? Luman, Pak. Wis oke luman pisan. Wah, seneng. Dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Kalau orang medit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Jadi rahasia di balik perintah Allah wanhar dan sembelihlah unta, maksudnya apa? Kalau mampunya beli kambing 4 juta, ya 4 juta. Dengan catatan memang lapang rezekinya. Jangan luwapang milih wedhus sing ana domba wedhus kipas. Sing rego-rego 1,5. Oh niki enten 1,800,000. 1,5 lah korting. Ya Allah, padahal koyone ku ya Allah gawe tuku sapi dhewe lho mampu asline. Tapi ndak tahu hikmah di balik wanhar ini. Ngoten lho. Nggih, datose kalimat wanhar ini ada hikmah di baliknya. Kita disuruh ngresiki sifat tamak, sifat serakah, sifat medit, lalu menghiasi dengan sifat luman, dermawan. Disebut apa niku wau kaidahnya at-takhalli wa tahalli, ilmunya disebut ilmu munasabah, keterkaitan satu surat dengan yang lain. Ngoten nggih. Kalau tahun ini belum, tidak apa-apa. Niat dulu tahun depan. Atau 2 tahun lagi, tidak apa-apa. Yang penting ada niat. Syukur-syukur kalau sekarang ada lapang rezeki nggih sekarang. Kenapa kok sampai 4 hari kan? 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 disebut ayyamut tasyriq. Niku joko-joko. Baik ini ada orang yang baru ada uang di hari ketiga. Moro-moro untuk rezeki nomplok. Moro-moro untuk 100 juta. Alhamdulillah, cek iso kurban iki, cek ono sedina. Nyari. Wis golek wedhus sing paling gagah. Tanduke mlungker-mlungker. Kok wedhe, lemu, daginge wis poil pisan. Terus wah, kualitas terbaik, harga 6 juta. Bismillah.
Nah, baru ada rezeki di hari ketiga. Niku itu di antara hikmahnya itu. Kayak ini ada yang masih ragu-ragu. Aku kurban tak yo, ya Allah, ya apa iki? Aku nak kebutuhan tapi ya pengen kurban. Ternyata Allah mematapkan hatinya justru di hari kedua misal. Bismillah masih bisa beli hewan kurban. Ya gak apa-apa lah harga-harga 2 juta. Kambing-kambing 2 juta ya rada cilik gak apa-apa, yang penting wis melatih dirinya untuk luman. Ngoten. Nah, apa keutamaan berkurban, Pak? Dalam suatu hadis disebutkan Sayyidah Fatimah binti Muhammad, Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkurban. Tapi karena Sayyidah Fatimah ini tidak pandai menyembelih, diwakilkan ke Mr. Jagal. Jagal nggih, cara nggih dalam bahasa Arab Jazzar. Tambah lagi jagal. Nah, tiba merempet Arab. Jazzar, jagal. Terus Rasulullah ngendikan teng Fatimah, "Ya Fatimah, qumi washhadi udhiyataki." Kono deloken. Kamu harus menyaksikan hewan kurbanmu ketika disembelih. Hikmah ini ada sunnah yang perlu kita ketahui. Kalau kita mewakilkan ke orang lain, kalau bisa kita melihat, Pak. Posisi jauh minta direkamkan, jadi kita tahu, atau live video call. Kenapa? Rasulullah mengatakan, karena wahai Fatimah, ketika kamu menyaksikannya lalu kamu melihat darah itu menetes, mengalir, ketika tetesan pertama menetes, dari situlah dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar itu, ada seorang sahabat mireng, tangklet. Apakah itu khusus untuk jenengan dan keluarga jenengan saja Rasul? Keutamaan itu? Oh tidak, bal walil muslimin, untuk semua umat muslim dimanapun kapanpun, kalau dia berkurban dan menyaksikan hewan kurbannya disembelih saat darah pertama menetes, dosa-dosanya diampuni. Masya Allah. Contoh, pahalane berlipat ganda, dosane diampuni. Dados tiang yang belajar luman pisan mengamalkan perintah Allah di surat Al-Kautsar. Oke, jelas nggih? Insyaallah jelas yang kita pelajari. Oh, ada lagi. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang membencimu itulah orang yang terputus. Dalam kurung biasanya kalau dalam Quran terjemah terputus dari rahmat Allah. Membencimu. Sungguh Muhammad orang yang membencimu, orang yang terputus dari rahmat Allah. Maksudnya ya apa? Membenci Nabi Muhammad SAW niku otomatis orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tapi umat Nabi Muhammad juga bisa loh tanpa sadar membenci Nabi. Maksudnya apa? Membenci atau tidak suka dengan ajarannya. Lapo sih kawan kurban-kurban barang. Wah, hati-hati nih kok. Lapo sih nutup-nutup aurat. Allah kayak rambut api-api kayak gini kok. Lapo tutup-tutup misal kalau perempuan. Hati-hati nih kok. Sama aja itu tidak suka dengan tuntunan Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kalau kita kaitkan dengan ayat ini? Abtar, terputus dari rahmat Allah SWT. Nah niki, cabi. Inna mubghidaka huwal munqati' an kulli khair. Sesungguhnya jika ada orang yang membencimu Muhammad, sebenarnya ini itu kalau dikaitkan dengan asbabun nuzulnya itu kalau tidak salah Abu Lahab dan Abu Jahal ngoten itu sangat membenci Nabi. Orang yang membencimu itu wahai Muhammad munqati' an kulli khair, terputus dari segala kebaikan, al-mansi, yang akan dilupakan, tidak ada pelajaran yang perlu diingat dari orang tersebut. In dzukira, tapi sekali disebut atau diingat, dzukira bisuin, yang diingat adalah keburukannya. Coba kalau kita sebut Abu Jahal, ya napa? Ya napa? Sekali disebut mesti langsung elek. Fir'aun misal, Korun, itu kan orang-orang yang membenci Nabi pada zamannya.
Iya kan? Ya kalau kita korelasikan dengan kehidupan kita saat ini, ada orang-orang yang meskipun pernah berada di puncak kedudukan di negeri ini, kok gak bener, mestilah jenenge elek. Leres mboten? Leres mboten? Tapi kalau orang cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah, cinta dengan ajaran Islam, nggih, sekalipun tidak pernah menjadi orang yang berjabatan tinggi, nama baiknya dijaga sama Allah. Ketika dengar, oh wong iku ya Allah sing mesti jamaah nang Masjid Mujahidin iku, gak tahu absen. Subuh-subuh masjid cek tutup wong wis teko. Masya Allah. Meskipun gak jadi apa-apa di tengah lingkungannya, RT sanes, RW mboten, cari mboten, lurah mboten, camat mboten, manusia biasa. Di lingkungannya tuh ya warga biasa. Tapi karena kebaikannya, karena cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah, cinta kepada ajaran-ajarannya, sregep napa niku peduli lingkungan, sregep tang masjid, kira-kira namanya tinggi atau glosor? Tinggi dan baik. Tapi sekalipun orang itu RT atau RW atau camat atau camat atau lurah, kok benci dengan ajaran Islam, tidak baik dengan sesama, apalagi sampai yang di berita-berita viral-viral itu, ya, meskipun orang nomor 1 di daerah tersebut namanya udah ambles, lebih ambles timbang got dengar omai, betul betul. Nah niku, jadi jangan sekali-kali kita membenci Nabi kita, maksudnya adalah ajaran-ajarannya, betul nggih? Niku au sedikit napa nggih istilahnya tadabbur lah. Tadabbur 2 surat pendek yang sudah kita kenal dan kita hafal sejak kecil. Ternyata ada ilmu munasabah dan ada kaidah yang indah sekali berkaitan dengan ibadah kurban juga. Semoga kita bisa membersihkan hati kita dari segala kotoran dan penyakit dan menghiasinya dengan yang terpuji dan mulia. Allahumma amin. Nggih ngoten mawon. Kirang lebihipun nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.